Kalau Anda dikasih uang, silakan ambil uang itu dan Anda pilih sesuai dengan nurani Anda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Panipahan. Di pertemuan ini saya khusus membahas pasca debat Capres 2024 kemarin, debat Capres perdana ya, bahwa saya telah mengulas beberapa video terkait debat itu ya. Saya juga telah mengomentari tentang HAM. Saya telah mengomentari tentang komentar para capres tentang komitmen mereka memiskinkan para koruptor. Saya mengomentari itu dengan serius, dengan analisis ya, dan argumen yang bisa saya pertanggungjawabkan gitu. Namun begini, ada juga di dalam pembicaraan warung-warung kopi gitu. Pilpres ini memang tidak bisa lepas dari pembicaraan masyarakat sipil, masyarakat warung kopi, mahasiswa gitu, bahwa memang Pilpres ini seperti musim buah ya, tidak bisa terelakkan. Ada harga murah yang akan awalnya mungkin kalau kita analogikan sebagai buah itu, awalnya mungkin kita nggak mau dengan buah itu, tapi karena musim dan disebabkan dia banyak di mana-mana ketemu gitu, dan dengan harga yang pasaran gitu ya, murah gitu, mau nggak mau kita juga akan menyicipi itu gitu. Begitu kira-kira analogi pilpres. Jadi musim pilpres ini adalah musim yang tidak bisa dielakkan. Sejauh manapun kita mengelakkan untuk membicarakan tentang pilpres, kita juga pasti akan ketemu dengan hal yang memang tidak mungkin terelakkan. Kita akan menyicipi itu secara paksa. Paling tidak nanti ketika Februari gitu, pertengahan Februari ketika pencoblosan, kita memiliki hak suara. Kita harus memilih, mau nggak mau harus memilih gitu, karena kita insan demokrasi. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan paling tidak sebuah pemikiran cara untuk memilih gitu. Tapi sebelum itu saya harus mengklarifikasi terlebih dahulu satu hal, bahwa setiap kita insan demokrasi, masyarakat awam ataupun masyarakat pada umumnya, jangan terlalu berharap kepada orang yang terpilih di pilpres nanti gitu, ataupun mereka yang terpilih di pokoknya di partai politik lah, mereka yang mencalonkan diri kemudian mereka terpilih, dan kita jangan terlalu besar berharap kepada mereka, karena harapan kepada manusia hanya akan menimbulkan kekecewaan teman-teman. Jadi begitu ya. Namun kita tetap harus memilih di antara banyak mereka itu, masih ada yang terbaik dari yang baik-baik itu gitu kan. Saya anggap yang baik-baik, atau ada yang terjelek jangan dipilih gitu. Yang lebih baik daripada yang jelek-jelek gitu barangkali. Kalaupun ada moderatnya tidak besar, kira-kira gitu ya. Caranya pertama kita harus benahi pemahaman kita bahwa yang kita pilih itu bukanlah yang terbaik. Itu satu. Yang kedua, caranya untuk memilih para pemimpin nanti itu, lihatlah rekam jejak mereka. Tidak usah terlalu menjeru ya melihat rekam jejak itu, atau terlalu jauh. Nanti kita kehabisan waktu untuk membicarakan pilpres ini gitu. Kita lihat saja bagaimana apa yang pernah mereka lakukan, bagaimana reaksi netizen terhadap mereka dan sebagainya. Kita lihat saja bagaimana misalnya di antara 3 capres, ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo gitu. Kita lihat prestasi mereka gitu. Kita lihat cara mereka berbicara.
ya udah nggak usah lihat macam-macam gitu, lihat cara mereka berbicara konsisten atau tidak gitu. Baru-baru ini ada nggak mereka itu berkhianat dengan omongannya sendiri gitu, ada nggak mempelintir omongannya. Orang lurus itu kelihatan, kalaupun semuanya terlihat sudah ada mempelintir bahasanya atau macam-macam, lihat sisi lain, siapa yang lebih banyak berbohong misalnya, ya kita lihat yang paling sedikit gitu kan, kita pilih yang paling sedikit. Itu yang kedua, itu lihat rekam jejak. Dulu saya kasih satu contoh, dulu saya memilih Prabowo Subianto. Kenapa? Karena memang saya melihat ketegasan di dirinya gitu, saya melihat apa namanya, luar biasa ya sosoknya, auranya itu, kalau dia pidato itu bagus sekali. Sisi lain saya tidak lihat gitu. Orang banyak menuntut soal HAM kepada dirinya, tapi saya anggap persoalan HAM itu hanyalah persoalan politik saja gitu. Walaupun itu benar terjadi, misalnya kenapa tidak dilakukan sejak dari dulu, dari zaman Megawati, dari zaman pasca Megawati, siapa misalnya SBY gitu. Zaman Jokowi 2 periode ya tidak juga dibahas gitu. Itu artinya memang isu HAM itu isu politik. Saya tidak percaya juga kalau Prabowo Subianto pelaku penculikan gitu. Masa bodoh lah. Ada orang yang mengatakan saya tidak mengerti sejarah, terserah gitu. Saya melihat realitanya memang begitu. Kalau memang aktivis 98 itu betul-betul memperjuangkan apa namanya, HAM, ya pada apa namanya, lebih tepatnya kejadian atau tragedi 98. Kenapa aktivis-aktivis 98 yang ada di pemerintahan tidak bersuara tentang itu? Kalaupun mereka bersuara, kenapa kok tidak konsisten? Budiman Sujatmiko misalnya malah bergabung dengan orang yang dianggap dia menculik. Itu kan artinya memang tidak konsisten. Nah itu. Tapi kemudian 2024 ini nanti saya tidak lagi memilih Prabowo Subianto. Kenapa? Karena bukan Prabowo-nya. Ternyata ketegasan 2019 itu sudah tidak ada lagi pada Prabowo. Hari ini dia gemoy, ya kan? Dia memilih Gibran, yang saya sendiri sebagai orang intelektual ya, yang saya mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan itu saya pertanggungjawabkan. Saya anti dengan kekuasaan, saya anti dengan kekuasaan yang absolut. Kekuasaan yang absolut itu seperti apa? Misalkan Jokowi 3 periode, itu saya anti dengan itu. Saya memilih Prabowo artinya saya memilih Jokowi periode ketiga. Itu logika saya begitu. Begitu juga partai pemenang 2 periode belakangan ini. Saya nggak mungkin memilih partai pemenang 2 periode, yang artinya itu juga sama kekuasaan apa, kekuasaan yang absolut, pemerintahan yang absolut, dia akan menjadi tangan besi, dia akan menjadi otoriter. Artinya saya ingin mencoba hal yang baru, yaitu perubahan. Itu cara saya memilih. Kalau cara Anda memilih terserah. Kata kuncinya satu, jangan terlalu berharap kepada siapa yang mereka Anda pilih akan membawa perubahan atau sebagainya. Pilih saja dengan pengetahuan Anda. Gitu saya rasa. Yang kedua, lihat rekam jejak. Alasan apapun, Anda boleh memilih dengan alasan apapun. Kalau Anda dikasih uang, silakan ambil uang itu dan Anda pilih sesuai dengan nurani Anda gitu. Saya rasa itu malam pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.